Perkenalkan, nama saya Rintiani Windri Astuti SPD. Saya pengampu mata pelajaran sosiologi. Hari ini saya akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi tentang latar belakang sejarah lahirnya ilmu sosiologi. Selain itu, saya juga akan mengajak anak-anak kelas 10 untuk mempelajari tentang tokoh-tokoh sosiologi beserta teorinya. Tokoh-tokoh siapa saja yang hari ini akan kami pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu Auguste Comte, Herbert Spencer, Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, dan juga tokoh sosiologi dari Indonesia yaitu Selo Soemarjan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan tayangannya bersama anak-anak kelas 10. Berikut tayangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, masih ingat gak sih kemarin tuh pelajaran sosiologi tuh jelasin soal apa aja? Kalau yang aku ingat tuh interaksi sosial sama tokoh-tokoh sosial dan teorinya sih. Kalau tokoh-tokoh sosiologi yang kamu ingat itu apa aja sih? Aku banyak yang lupa. Seingat aku tuh Karl Marx, Auguste Comte, Herbert Spencer, sama Selo Soemarjan doang. Kalau nggak salah tuh yang Auguste Comte tuh yang itu bukan sih yang bapak sosiologi dunia itu? Iya. Kalau teori tokoh yang lain inget gak? Aku banyak yang lupa Nah, soalnya. itu juga aku lupa. Soalnya aku juga waktu itu agak kurang ngeperhatiin sih. Gimana kalau buat teorinya ini kita tanya ke Afif? Soalnya kan waktu itu Afif duduknya di depan tuh, pasti kan dia lebih paham. Nah iya boleh, ayo cari Yuk, Afif. yuk. Ya apa sih di sini? Lagi ngobrol-ngobrol santai nih. Gitu kan tadi itu aku di sana kan lagi bahas-bahas itu kan teori sosiologi sama Mira. Nah tadi tuh aku tuh bingung, kita tuh kan udah pelajaran sosiologi udah lama tapi tuh masih kayak belum jelas gitu teorinya apa aja. Kalian inget gak sih, kan Afif juga kan duduknya di depan. Aku juga kurang tahu nih. Kalian gimana teman-teman? Kurang tahu juga. Gimana kalau tanya Bu Rinti aja? Ya udah, ayo tanya Boleh aja. juga, aku tadi lihat di SSK, kesana aja yuk. Yuk, Udah, ayo. guys, yuk. Yuk. Permisi Bu Rinti. Oh iya? Ya. Oh iya, Ya. ada waktu kenapa? Ya, saya mau minta tolong buat jelasin tokoh-tokoh sosiologi Bu. Soalnya pada lupa Bu. Bisa tolong jelaskan. Oh iya, tentang materi yang Bu Rinti ajarkan kemarin ya? Ya, itu Bu. Oh iya, kebetulan ini Bu Rinti juga sedang melihat-lihat ini tokoh-tokoh sosiologi. Ya boleh. Silakan boleh. Bu Rinti ini lagi ngapain? Iya, ini teman-teman kalian ini lagi mau membahas ya. Mereka mau tanya tentang materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Bu, saya boleh ikutan nggak? Soalnya kemarin belum paham. Oh iya, boleh. Silakan. Sini juga. Iya nggak apa-apa ya, gitu aja kita bisa diskusikan. Ini tadi kalian habis dari mana kok bisa tahu ada Bu Rinti di sini? Dari mana? Itu tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol di depan gitu. Kita di diskusi. Tiba-tiba itu kepikiran aja gitu soal sosiologi. Soalnya kemarin belum paham. Oh iya. Memang kalau membahas mengenai teori-teori sosiologi menurut tokoh itu memang butuh pemikiran yang lebih mendalam ya. Karena apa? Karena memang ini kan tahapannya menghafal ya. Selain kalian memahami, sehingga memang perlu perlu dibiasakan membaca atau literasi. Nah,
Kira-kira yang akan kalian tanyakan ke Bu Rinti apa nih? Tentang siapa? Tentang tokohnya Auguste Comte yang menurut sosiologi itu. Kalau cuma sepajan sama yang satunya lagi itu Herbert Spencer. Oh iya. Berarti kalian yang belum paham itu mengenai Auguste Comte ya? Ya. Padahal kalian itu ketika mempelajari sosiologi itu harus tahu terlebih dahulu siapa itu Auguste Comte. Ada yang tahu Auguste Comte barangkali salah satu dari teman kalian? Saya Bu. Oh iya, gimana Mas? Auguste Comte itu pernah menemukan teori tentang masyarakat yang berevolusi dari masa primitif, tradisional, itu ke modern, ya kan? Iya. Ada yang benar, ada yang kurang benar ya. Tapi sebelumnya kalian tahu tidak siapa Auguste Comte itu? Itu bapak sosiologi dunia bukan Bu? Oh iya betul sekali. Auguste Comte itu adalah bapak sosiologi karena beliau yang pertama kali menemukan ilmu sosiologi. Nah, maka disebut dengan bapak sosiologi. Nah, ketika masuk di Indonesia yang memperkenalkan sosiologi pertama kali siapa? Ada yang tahu? Sumarjan. Oh iya betul sekali. Adakah yang tahu seperti apa Bapak Sumarjan? Apa gambarnya belum tahu? Oh iya, nah ini kebetulan Bu Rinti tadi kan baru saja mempelajari ya, melihat-lihat. Nah seperti ini yang disebut dengan Bapak Sumarjan ya, atau tokoh sosiologi Indonesia atau Bapak Sosiologi Indonesia yang memperkenalkan pertama kali ilmu sosiologi di Universitas Indonesia. Nah sekarang ini sudah kalian pelajari di bangku SMA. Itu ya. Nah kemudian yang tadi Auguste Comte tadi atau Bapak Sosiologi Dunia tadi siapa lah itu? Tokohnya adalah sekarang, tadi kan kalian sudah turun diperlihatkan Bapak Sosiologi Indonesia ya. Sekarang Rinti akan memperlihatkan Bapak Sosiologi Dunia ya, yang memperlihatkan ilmu sosiologi pertama. Inilah, ini yang disebut dengan Auguste Comte. Nyebutnya Auguste ya. Nah baik, sekarang kita langsung ke teorinya saja ya? Ya. Atau mungkin kita bahas dulu sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Kemarin kan kalian ketika Bu Rinti ajarkan barangkali ada yang belum paham. Rinti review kembali ya. Nah, ilmu sosiologi itu pertama kali ditemukan itu pada abad ke 18. Ya, yang menemukan ialah ini. Siapa ini? Auguste. Betul sekali ya. Nah, ilmu sosiologi itu pertama kali itu ada karena adanya revolusi industri di Inggris. Adanya revolusi Perancis itu ya. Nah dari situ Auguste Comte melihat banyak sekali terjadi huru hara atau banyak sekali terjadi anarkisme di masyarakat, sehingga tokoh ini tertarik untuk mempelajari tentang masyarakat. Tadinya ilmunya belum sosiologi namanya, masih filsafat sosial. Betul sekali, masih apa ilmunya? Filsafat sosial. Betul sekali. Nah, kemudian Auguste Comte inilah yang kemudian menamainya menjadi sosiologi. Maka kenapa beliau ini dinamakan sebagai Bapak Sosiologi? Sampai di sini paham kalian? Nah, kemudian adakah yang tahu mengenai teorinya Auguste Comte? Oh iya. Kan Herbert Spencer. Ada yang tahu? Lupa. Nah, Bu Rinti review ya, yang kemarin sudah saya ajarkan. Nah, teorinya Auguste Comte itu dikenal dengan teori 3 tahap perkembangan masyarakat. Ada di dalam bukunya ya, bukunya namanya apa? Ada yang tahu? Iya, bukunya disebut dengan yang diciptakan oleh Auguste Comte ini Course of the Philosophy Positivism.
Jadi intinya di dalam buku tersebut itu dijelaskan mengenai 3 tahap perkembangan masyarakat. Yang pertama itu perkembangan masyarakat itu disebut dengan tahap teologis. Tahap apa? Teologis. Betul sekali. Yang kedua disebut dengan tahap metafisik. Ulangi, tahap apa? Metafisik. Betul sekali. Yang ketiga itu adalah tahap positif. Nah, ini Bu Riti akan menjelaskan ya dari 3 tahap ini. Apa mungkin sudah tahu? Oh, belum. Tak jelaskan ya. Nah, tahap teologis itu adalah tahap di mana masyarakat itu masih mempercayai hal-hal yang berbau supranatural. Mistis, betul sekali. Misalnya saja ilmu sihir, hantu, ya, magic, hal-hal yang berbau sihir, mistis, ya. Itu yang disebut dengan tahap apa ini? Betul sekali. Tahap pertama kalian sudah paham? Insya Allah paham. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap metafisik. Iya, metafisik atau metafisis boleh ya. Nah, tahap metafisik ini mengatakan bahwa masyarakat itu melalui tahap perkembangan berpikir secara abstrak. Apa itu secara abstrak? Masyarakat itu mempercayai hal itu terjadi itu sesuai dengan apa yang dia katakan atau timbal balik. Ya, nanti Bu Riti kasih contoh. Nah, yang ketiga, tahap positif. Apa itu tahap positif? Tahap positif itu di mana masyarakatnya sudah berpikir secara ilmiah, menggunakan nalar, logika, dan juga pola pikir yang empiris. Empiris itu selalu mendasarkan fakta itu pada pengamatan secara langsung. Itu disebut dengan empiris. Kita percaya pada satu hal kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri, itu namanya empiris. Nah, sudah jelas pengertiannya sampai sini? Sekarang tak contohkan ya. Nah, contohnya begini. Tahap masyarakat berkembang secara teologis itu misalnya Bu Riti contohkan adanya terjadinya angin puting beliung atau angin tornado ya, yang baru-baru ini marak sekali terjadi ya, bahkan di Indonesia pun sekarang banyak angin puting beliung ya. Nah, pada tahap teologis masyarakat akan berpikir bahwa terjadinya angin puting beliung itu terjadi karena adanya ilmu sihir. Jadi adanya kekuatan mistik, kekuatan gaib, bahkan mungkin mereka beranggapan bahwa ini kiriman sihir dari desa sebelah. Nah, itu namanya pola pikir teologis. Sampai sini paham? Paham. Yang kedua, pola pikir metafisik ya. Nanti masih contohkan tadi angin puting beliung tadi ya. Nah, masyarakat akan mengkaji adanya angin puting beliung itu karena apa? Karena hukum alam. Hukum alam atau hukum timbal balik. Jadi begini. Nah, sekarang Bu Rinti akan menjelaskan pola pikir masyarakat yang kedua, yaitu masyarakat pada tahap apa tadi? Metafisik. Ya, metafisik, di mana masyarakat memandang kejadian angin puting beliung itu karena adanya hukum alam. Paham tidak ini? Maksudnya begini, jadi ketika kita itu berperilaku baik kepada Allah, maka Allah akan melakukan timbal balik memberikan kebaikan. Tapi ketika kita itu berbuat buruk kepada alam, maka alam akan memberikan keburukan kepada manusia. Nah, keburukannya berupa apa? Berupa tadi, berupa bencana, berupa angin puting beliung. Nah, sampai sini yang kedua paham? Nah, sekarang kita yang ketiga, tahapan positifis. Tahap positif ini adalah masyarakatnya sudah mulai punya pola pikir ilmiah. Betul sekali ya. Jadi orang, masyarakat memandang bahwa adanya kejadian angin puting beliung itu dikaji secara ilmiah ya, menggunakan pengetahuan. Maka muncullah yang namanya ilmu
geografi, ilmu astronomi. Nah itu kaitannya dengan masyarakat sudah memiliki pola pikir yang positif. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui perbedaannya ya. Semoga dengan cara seperti itu anak-anak kelas 10 paham. Paham ya? Ya. Sekarang kita akan membahas. Oh iya, ini siapa? Ada yang tahu? Siapa ini Jawa Sumaja? Indonesia. Oh iya, pandai kan. Betul sekali. Bapak Jawa Sumaja. Kira-kira ada yang tahu teorinya? Interaksi sosial. Interaksi sosial yang bagaimana? Yang kayak interaksi antara individu sama individu, terus individu sama kelompok, juga kelompok sama kelompok. Betul sekali ya, itu teori dari Bapak Solosu. Kemudian berarti punya tokoh ya. Tokohnya ini siapa ini? Herbert Spencer. Betul sekali, ini disebut dengan Herbert Spencer. Ada yang tahu teori Herbert Spencer? Teori evolusi bukan Bu? Teori Evolusi. iya betul sekali. Bisa menjelaskan teori evolusi? Itu yang masyarakat berkembang dari primitif ke tradisional terus ke modern. Iya betul sekali. Nah ini adalah tokoh sosiologi Herbert Spencer. Betul sekali tadi Mbak Aura sudah menjelaskan ya bahwa teori dari Herbert Spencer ini yaitu masyarakat mengalami tahap evolusi sosial, yaitu masyarakat berkembang dari primitif, tradisional menuju ke modern dengan melalui tahapan-tahapan yang terlarang. Itu yang disebut dengan teori evolusi. Nanti kalian akan membahas teori evolusi ini di pelajaran kelas 12 IPS sosiologi kelas 12 IPS pada materi perubahan sosial. Itu ya, di teori perubahan sosial nanti akan muncul tokoh ini, tokoh penting ini ya. Baik, sekarang kita tadi Augusto Comte sudah, kemudian Selo Sumaja sudah, Herbert Spencer sudah ya. Sekarang Bu Rinti mau menjelaskan mengenai tokoh ini. Siapa ini? Emil Durkheim. Ini ya, Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini ya, itu adalah tokoh sosiologi yang menjelaskan tentang fakta sosial di masyarakat. Ya, fakta sosial itu apa sih? Fakta sosial itu adalah hal yang mempengaruhi masyarakat. Jadi masyarakat itu perilakunya terbatasi karena adanya fakta sosial. Apa saja fakta sosial itu? Yang pertama adalah hukum. Kan pasti ada itu ya. Dan itu membatasi masyarakat. Masyarakat tidak bisa seenaknya karena ada hukum. Yang kedua yaitu kebudayaan. Ya. Atau tradisi. Itu juga membatasi masyarakat. 3, keluarga. Nilai dan norma sosial. Itulah contoh fakta sosial. Nah, teori yang kedua yang dikemukakan oleh Emil Durkheim ini mengenai anomi sosial. Belum tahu anomi? Anomi sosial itu kondisi masyarakat yang terjadi kekaburan norma. Kekaburan norma. Ya, maksudnya gini. Jadi di masyarakat itu norma lama itu belum sudah tidak digunakan. Norma lama sudah tidak digunakan, aturan lama sudah tidak dihiraukan, sedangkan peraturan baru belum terbentuk. Itu namanya anomi sosial. Jadi karena tidak ada aturan yang baku, maka sering terjadi huru-hara, pemberontakan, kekacauan, atau chaos. Nah, contoh misalnya di Afghanistan. Ya, kamu tahu negara Afghanistan? Tahu. Nah, Afghanistan itu negara yang peraturannya itu sekarang itu sudah aturan presiden zaman dulu itu sudah tidak dihiraukan, sedangkan aturan baku sekarang itu belum ada yang pasti.
maka sering terjadi kekacauan. Sering terjadi yang namanya huru hara. Libya, Irak, nah yang pemerintahannya digulingkan. Itu dijatuhkan pemerintahannya. Di sana itu masyarakatnya sering mengalami kekacauan. Ditandai dengan apa? Dengan adanya misalnya bom bunuh diri. Sering terjadi bom di kota-kotanya atau di daerah-daerahnya itu sering terjadi bom, huru hara, anarkisme, itu disebut dengan anarkisme. Sampai sini anak-anak kelas 10 paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tokoh selanjutnya yaitu Max Weber. Kalian tentunya tahu kalau di masyarakat itu ada yang namanya tindakan sosial ya. Nah, itu adalah teori dari Max Weber. Teorinya yaitu teori tentang tindakan sosial. Anak-anak kelas 10 ada yang tahu pengertian tindakan sosial? Sosialisasi mungkin. Sosialisasi Penyimpanan. Tindakan kita sehari-hari di masyarakat itu ada lagi apa? Iklan. Iklan. Orang mengiklankan barang. Orang mengiklankan barang, ada lagi yang tahu? Tindakan sosial. Orang akan dikatakan melakukan tindakan sosial apabila perbuatannya itu mempengaruhi orang lain berbuat kepada kita, bertindak kepada kita, maka disebut tindakan sosial. Tapi kalau tindakannya tidak berpengaruh kepada orang lain, berarti tidak melakukan tindakan sosial. Contoh misalnya menyiram bunga. Menyiram bunga tindakan sosial tidak? Bukan, kan kita kan berperilaku baik. Enggak ya? Membaca buku tindakan sosial bukan? Kemudian memetik bunga tindakan sosial bukan? Kalau bunganya orang Nah, betul sekali. Nah, itu kalian sudah paham ya. Akan menjadi tindakan sosial apabila kita itu berhubungan dengan contoh misalnya memancing ikan. Kalau di sungai bukan tindakan sosial, tapi kalau di tambaknya orang tindakan sosial bukan? Kalau nggak izin ya dimarahin. Iya, lah itu yang disebut dengan apa? tindakan sosial. Nah, sekarang nanti akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk tindakan sosial ya. Yang pertama ada tindakan afektif. Afektif itu berasal dari kata kasih sayang, afeksi. Berarti tindakannya itu dilatar belakangi karena kasih Sayang. Contoh misalnya, kalian akan merasakan sedih ya, apabila kamu mendengar berita buruk tentang keluarga kalian akan tertawa bahagia apabila kalian mendapatkan nilai yang itu yang disebut dengan tindakan sosial, yang disebut dengan apa tadi? Tindakan afektif. Afektif berasal dari kata kasih sayang. Jadi berhubungannya itu dengan perasaan, paham ya? Tindakan afektif itu hubungannya dengan perasaan. Contoh, kalau misalnya kalian itu sedang mengalami kejadian misalnya adiknya sakit atau orang tuanya sakit, kamu merasa apa? Sedih. Nah, sedih itu kamu pura-pura apa beneran tulus sedih? Nah, itu yang disebut dengan tindakan afektif. Karena yang namanya tindakan afektif itu berasal dari dalam hati. Paham ya? Misalnya, kamu tidak pernah bertemu orang tua kamu karena orang tuamu kerja jauh selama bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Kemudian ketika kamu ketemu, kamu bahagia tidak? Nah, betul. Ketika kamu bahagia terharu sampai menangis itu pura-pura apa beneran? beneran. Karena itu dari hati. Itu yang disebut dengan tindakan apa tadi? Afektif. Kira-kira seperti itu ya. Mudeng ya? Nah, sekarang kita lanjutkan tindakan yang kedua, yaitu tindakan yang berorientasi nilai. Apa?
berorientasi nilai. Iya, nilai yang ada di dalam masyarakat, misalnya contoh nilai religius yang berkaitan dengan agama. Contoh misalnya sholat, ke gereja, itu tindakan berorientasi nilai. Kamu akan sholat dan ke gereja, itu kan karena berdasarkan ajaran agama kalian kan, agar kamu bisa apa? Kamu sholat biar apa? Ya, dapat Pahala, masuk surga. Itu kan berarti berdasarkan kesadaran diri sendiri kan? Nah itu yang disebut dengan tindakan berorientasi nilai. Alasan kamu itu adalah karena apa? Karena kita ingin mendapatkan pahala. Karena alasan karena kita ingin menjadi makhluk yang bertakwa. Itu alasannya karena agama. Paham ya? Itu berorientasi. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional itu apa kan? Tindakan yang dilakukan karena adanya kebudayaan di masyarakat. Contoh kalau kita masyarakat Jawa, kita akan mengadakan tradisi tedak siten atau turun tanah atau dundunan kalau di Kenapa kok kita mengeluarkan uang membuat tradisi itu, mengeluarkan biaya? Alasannya apa? Karena itu sudah tradisi. Nah, begitu. Jadi kalau tidak melakukan itu ada yang namanya pamali. Pamali ini nek wong Sunda, kalau kita orang Jawa apa sebutnya? Enggak tahu. Ora ilok. Kalau kita tidak melakukannya ya. Itu yang disebut dengan tindakan apa tadi? Tindakan tradisional. Tindakan apa? Tradisional. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu tindakan instrumental. Ya. Tindakan sekat, Mbak. Terakhir adalah tindakan rasional instrumental. Namanya saja tindakan rasional, berarti kita melakukan tindakan itu karena berdasarkan logika. Kita pikirkan terlebih dahulu baru kita bertindak. Contoh misalnya kalian punya uang, misalnya kamu punya uang itu 1 juta misalnya. Nah, uang kamu 1 juta itu kamu ingin belanjakan apa? Apakah untuk shopping kah? Padahal pada saat itu kamu belum bayar, misalnya kamu itu belum punya HP untuk pembelajaran LMS misalnya. Kira-kira uang kamu 1 juta itu akan kamu belikan HP atau akan kamu gunakan untuk shopping, beli baju misalnya, beli hal yang tidak bermanfaat ya. Nah, kamu itu memilih kan ya, memilih uang segitu itu untuk kamu gunakan yang lebih penting yang mana. Nah itu yang disebut dengan tindakan apa? Tindakan apa? Rasional instrumental. Dari sini kira-kira anak-anakku kelas 10 paham belum? Paham. Dari penjelasan yang Bu Rinti jelaskan panjang lebar tadi, harapannya kalian paham ya. Dan nanti ketika kita sudah memasuki materi selanjutnya, kalian di materi ini sudah tidak ada kebingungan lagi ya. Dan Bu Rinti pesan kalian perbanyak literasi, perbanyak baca, sering-sering ke perpustakaan ya, supaya ketika kamu itu mendapatkan ilmu dari guru mata pelajaran kamu, itu bisa menjadi penguatan referensi kalian. Seperti itu jadinya Bu Rinti ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak sejauh ini? Nah, sudah paham semua ya kira-kira ya. Iya. Baiklah, kalau sudah paham semua, insya Allah kita lanjutkan materi kita, materi sosiologi kita di materi selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai, kalau yang teori sosiologi sudah, kita nanti akan membahas teori tentang materi tentang penelitian sosial ya. Nah, itu saja dari Bu Rinti. Kalau misalnya ada pertanyaan dari anak-anakku kelas 10, jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Baik bertanya secara langsung, menemui Bu Rinti langsung, maupun lewat WA ya, di Bu Rinti apabila kalian itu belum. Jadi sebisa mungkin ketika kamu itu masih ada kebingungan, boleh. Itu dari Bu Rinti. Cukup ya? Cukup ya. Karena ini Bu Rinti juga mau ada aktivitas yang lain. Kalau begitu kalian juga bisa melanjutkan aktivitas kalian ya. Kalau gitu Bu Rinti tutup dulu ya. Baik, Bu Rinti tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya boleh kembali ke kelas sekarang. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.